Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lanjutan setengah putaran, yaitu bagian teorema 7.5. Bunyinya yaitu, andaikan SA suatu setengah putaran dan G adalah sebuah garis, apabila A bukan elemen G, maka SAG atau setengah putaran G terhadap A itu sejajar dengan garis G itu sendiri. Langsung kita buktikan. Oke, di sini ada gambar. Oke, sengaja saya kasih gambar langsung di sini, nggak saya kasih tulisan, penjelasan dan sejenisnya, supaya nggak terganggu konsentrasi kita, atau istilahnya nggak kebagi konsentrasi kita antara tulisan dengan gambar. Jadi karena cuma gambar di sini, jadi saya harap kita sama-sama fokus terhadap gambar ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kan di sini dia mengatakan ada sebuah garis G. Jadi kita gambar sebuah garis di sini. Kita namakan garis G. Kemudian ada titik A yang bukan elemen G, berarti dia di luar dari garis G ini. Bisa di sini, atau di sini sembarang ya. Karena sudah sesuai gambar, dia titik A-nya di sini. Oke. Kemudian kita mulai. Kita ambil salah dua titik dari G. Kita namakan titik P dengan titik Q, sembarang. Mau ambil titiknya di sini atau di sini, yang penting dia dalam satu garis G ini. Bisa di ujung sini sama di ujung sini, bisa juga. Tapi karena sesuai gambar, kita ambilnya di sini dengan di sini. Kita namakan titik P dengan titik Q. Nah, kita lakukan pencerminan atau lakukan setengah putaran P terhadap A. Kalau kita lakukan setengah putaran, maka bayangannya akan berada di sini. Kita namakan P aksen. Berdasarkan konsep setengah putaran atau sama dengan pencerminan, bahwa panjangnya P dengan A, P ke A maksudnya, P ke A dengan A ke P aksen, itu kan sama ya kan. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan Q. Maka Q aksennya akan berada di sini. Dan panjangnya pun sama. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan P aksen dengan Q aksen, kita tarik garis lurus yang menghubungi keduanya seperti ini ya kan. Kita namakan garis G aksen. Mungkin secara sekilas atau terlintas saja, ini antara G dengan G aksen ini sejajar ya kan. Tapi bukti kita belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa G dengan G aksen ini sejajar. Maka perlu kita lakukan pembuktian tambahan maksudnya. Caranya adalah kita harus membuktikan bahwa segitiga yang kita dapatkan, yaitu segitiga A, P, Q aksen ini harus sama dengan segitiga A, Q, P aksen, atau istilahnya kongruen ya. Maksudnya segitiganya itu sama, panjangnya sama. Nah, panjang sisi-sisinya sama. Kan dari kongruen itu kan kongruen itu kan begini. Katakan ada segitiga. Di sini panjang sisinya X, di sini Y, di sini Z. Oke. Segitiga yang kongruen dengan ini apa? Ya segitiga yang sama panjang sisi-sisinya seperti ini, X, Y dengan Z. Maka segitiga ini kongruen. Oke. Contoh lain. Segitiga yang ini. Panjang sisinya di sini Y, di sini X, di sini Z, ya kan? Ini kongruen atau enggak? Ini kongruennya jelas ya. Kenapa? Meskipun beda letaknya kan, tapi kan kalau ini misalnya dibalik, kan X-nya kan berada di sini dan Y-nya kan berada di sini, dan Z tetap. Ya kan, kalau misalnya dibalik atau ditimpuk begini, pasti kan akan bentuknya seperti ini ya. Contoh lain lah, supaya lebih mudah. Misalnya ada segitiga begini. Nah, ada juga segitiga begini. Meskipun beda ya. Ini kan panjangnya sini X,
di sini Y, di sini Y, di sini Z. Nah, meskipun kan ini kan cuma beda posisi saja. Di sini Y ya. Beda posisi, tapi kalau misalnya ditimpuk di balik segitiga ini pasti kan akan berbentuk seperti ini. Di sini Z ya. Oke. Ini kongruen ya. Oke. Ini cuma sekilas saja supaya kita mendapatkan gambaran ulang supaya dapat memahami yang bakal kita jelaskan nanti. Oke. Nah, kemudian kita harus membuktikan ini bahwa segitiga AP Q aksen dengan P aksen ini harus kongruen ya. Dari penjelasan awal kan kita dapat bahwa pencerminan kan itu dari AP dengan AP aksen itu kan sama panjangnya. Oke. Begitu pula dengan QA dengan AQ aksen itu sama juga panjangnya. Kemudian karena Q dan P ini berasal, maksudnya letak posisinya atau titiknya itu berada di satu garis yang sama, maksudnya koordinat gini yang sama, maka pastilah ininya garis ininya sama panjang juga, berhubung juga dengan ini panjang ini dengan panjang yang panjang A dengan P dengan A dengan P aksen itu sama, kemudian Q dengan A Q aksen sama. Berarti ini kan bisa dikatakan plus Q ini dengan P berasal dari satu garis yang sama. Nah, jika dihubungkan antara titik di sini dengan titik di sini, akan sama dengan titik Q dengan P aksen yang di sini. Karena ininya sama, garis sisi yang di sini sama dengan di sini. Ini juga sama dengan yang di sini. Yang A dengan AP dengan P AP aksen juga sama, berarti bisa dikatakan ini kongruen. Kalau kita mengikuti definisi kekongruenan kan dia sisi, sudut, dan sisi. Kan ini sama, panjang ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, berarti sudutnya juga sama di sini. Dan saling bertolak belakang. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa segitiga A P Q aksen dengan A Q P aksen itu kongruen. Oke. Penjelasan saya mungkin sudah cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.